sebagai pelayan. Hidupnya pun diberikan. Dialah Raja yang menghamba. Dengarkanlah panggilannya. Persembahkan hidup kita padanya. Dialah Raja yang menghamba. Di taman-Nya berdoa. Beban kita ditanggung-Nya. Pergumulan hatinya. Taat kehendak Sang Bapa. Dialah Raja yang menghamba. Dengarkanlah panggilannya. Persembahkan hidup kita padanya. Dialah Raja yang menghamba. Ikuti teladannya. Hidup memuliakannya. Melayani sesama. Ikuti jejak kasih-Nya. Dialah Raja yang menghamba. Dengarkanlah panggilannya. Persembahkan hidup kita padanya. Dialah Raja yang menghamba. Kami rindu serahkan hidup sebagai persembahan dalam kasih sejati. Diubah dan dibarui. Dialah Raja yang menghamba. Dengarkanlah panggilannya. Persembahkan hidup kita padanya. Dialah Raja yang menghamba. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Bersyukur senantiasa kita telah diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan hati dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih dan syukur padamu Tuhan. Kau telah memberi kesempatan kepada kami untuk boleh tidur yang nyenyak, dan pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu. Dan apabila sebentar kami akan mendengarkan renungan hikmat pagi, kiranya Engkau yang akan menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami mohon, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Tema pagi ini, identitas yang tak retak. Nats diambil dari
Yesaya 50 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Pekan Suci. Hari ini kita merayakan Kamis Putih dan besok kita masuk dalam Jumat Agung. Kita diingatkan kembali bagaimana kesengsaraan dan kematian Kristus untuk menebus setiap kita manusia yang berdosa. Kiranya kita menyiapkan hati kita dengan sungguh dan komitmen untuk hidup sebagai murid-murid Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia arsitektur, sebuah bangunan hanya akan berdiri teguh menghadapi gempa jika pondasinya tertanam pada lapisan batu yang tidak bergeser. Keteguhan hati Yesus bukan hanya sekedar produk dari kemauan keras manusiawinya, melainkan kesadaran akan identitasnya yang berakar pada kedaulatan Bapa. Di ambang jalan menuju Yerusalem yang penuh dengan penghinaan, Yesus tidak mencari validasi dari sorak-sorai massa. Yesaya 50 ayat 7 adalah bagian dari nyanyian hamba Tuhan yang menggambarkan mentalitas Kristus. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung. Dalam teks Ibrani, kata batu gunung merujuk kepada batu api atau granit yang sangat keras, dan ini hendak menunjukkan bahwa Yesus secara sadar melakukan determinasi spiritual untuk tidak hancur oleh tekanan. Keteguhan Kristus di sini terbagi menjadi dua pilar utama. Pertama, pilar pembelaan ilahi. Yesus mampu menetapkan keteguhan hatinya seperti batu karena ia tahu bahwa Bapa adalah pembelanya. Ia tidak takut dipermalukan oleh dunia karena kemuliaannya datang dari Allah. Kedua, pilar integritas misi. Keteguhan hati ini memastikan bahwa misi penebusan tidak terhenti oleh rasa sakit fisik maupun luka emosional. Kristus mengunci pandangannya pada salib, menjadikan dirinya subjek yang aktif dalam penderitaan, bukan sekedar korban pasif keadaan. Ia masuk ke Yerusalem dengan otoritas penuh. Disinilah kita melihat bahwa keteguhan sejati adalah buah dari pengenalan yang intim akan penyertaan Allah. Jika saat ini ditanyakan kepada kita, di mana letak sumber daya tahan kita saat menghadapi tantangan iman? Seringkali kita retak dan goyang karena identitas kita bergabung pada keberhasilan atau pengakuan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Tuhan Yesus untuk membangun wajah batu gunung dengan cara memperdalam ketergantungan pada pertolongan Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jangan biarkan tekanan hidup mengubah arah ketaatan kita. Tuhan yang sama akan menopang hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, satu kebenaran dan juga satu kekuatan Engkau anugerahkan bagi kami. Supaya kami tidak jatuh, kami tidak gagal karena tekanan yang mendera kami. Bahkan kegambangan hati kami karena kami merasakan bahwa hidup senantiasa tidak mudah untuk kami jalani. Kiranya hari ini kami diteguhkan kembali sebagaimana keteguhan hatimu untuk mentaati ketetapan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi karya keselamatan Allah. Kiranya kami juga dimampukan untuk setia sampai akhir. Kami tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Kami tidak ragu untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami persembahkan waktu kami, dan kami juga persembahkan hari ini untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa Prapaskah dan Pekan Suci mengingatkan kita
betapa keteguhan Kristus untuk menjalani apa yang menjadi ketetapan Bapa, untuk memberikan hidupnya sebagai penebus bagi setiap kita yang berdosa. Kiranya keteguhan dan ketaatan yang sama kita miliki. Kita meninggalkan dosa, kita meninggalkan kehidupan lama kita, dan kita hidup dalam kesetiaan sampai akhir. Badai dan goncangan kehidupan dapat membuat pondasi seseorang retak serta hancur. Kemelekatan kepada Yesus Kristus sebagai pondasi yang sejati akan memperkokoh dan tidak pernah hancur. Selamat berkarya hari ini, selamat mempersiapkan hati. Tuhan memberkati kita semua. Dari surga Dia datang, kemuliaan Dia tanggalkan, datang sebagai pelayan. Hidupnya pun diberikan, Dialah Raja yang menghamba. Dengarkanlah panggilannya, persembahkan hidup kita padanya. Dialah Raja yang menghamba. Di taman-Nya berdoa, beban kita ditanggung-Nya, pergumulan hatinya. Taat kehendak Sang Bapa, Dialah Raja yang menghamba. Dengarkanlah panggilannya, persembahkan hidup kita padanya. Dialah Raja yang menghamba. Ikuti teladannya, hidup memuliakannya, melayani sesama. Ikuti jejak kasih-Nya, Dialah Raja yang menghamba. Dengarkanlah panggilannya, persembahkan hidup kita padanya. Dialah Raja yang menghamba. Kami rindu serahkan hidup sebagai persembahan dalam kasih sejati. Diubah dan dibarui, Dialah Raja yang menghamba. Dengarkanlah panggilannya, persembahkan hidup kita padanya. Dialah Raja yang menghamba.
Shalom, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ke-6. Itu berarti masa berpuasa atau berpantang akan segera berakhir. Puji Tuhan, persembahan aksi Paskah yang telah terkumpul hingga Minggu 22 Maret 2026 mencapai Rp51.325.000. Dana yang telah terkumpul ini akan digunakan untuk mendukung program 1000 kaki palsu dari biji sesawi Yakum. Tiap 1 kaki palsu membutuhkan dana sekitar Rp7 juta. Banyak orang yang telah mendapatkan bantuan dari program ini. Salah satu kisah inspiratif minggu ini adalah dari seorang driver bernama Bapak Haryadi. Beliau harus pensiun karena kaki kirinya diamputasi. Sejak saat itu, aktivitasnya terbatas dan menjadi tidak produktif. Berkat bantuan kaki palsu dari Yakum, ia bisa kembali beraktivitas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk menyambung hidupnya. Terima kasih atas pemberian bantuan dan bantunya untuk saya. Mari kita berpartisipasi di aksi Paskah kali ini agar semakin banyak penyandang disabilitas yang bisa ditolong. Persembahan aksi Paskah dapat dikumpulkan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.